Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membahas tentang konsep, prinsip, dan prosedur merancang pusat studi dakwah. Pusat studi dakwah merupakan suatu lembaga atau suatu institut untuk mengembangkan metode dan strategi dakwah. Dalam pusat studi dakwah ini juga tempat untuk belajar tentang agama Islam. Jadi, pusat studi dakwah ini merupakan suatu lembaga yang berfokus pada penelitian, pengembangan, dan penyebaran ajaran Islam. Pada pusat studi dakwah ini juga mengajarkan kepada dai atau penceramah bagaimana cara melakukan dakwah kepada mad'u atau kepada audiens. Dalam melakukan dakwah, seorang dai harus menggunakan prinsip-prinsip dakwah. Untuk keberhasilan dakwah dari para dai kepada mad'u tersampaikan, seorang dai harus menggunakan prinsip-prinsip dakwah seperti: yang pertama, tidak boleh melakukan secara paksaan. Seorang dai tidak boleh melakukan dakwah dengan kekerasan atau mengintimidasi audiens. Seorang dai harusnya mengajak audiens untuk mengikuti ajaran Islam yang benar secara sukarela dan mereka mau atas keinginan dirinya sendiri. Yang kedua, melakukan dengan metode dakwah bil hikmah, yang dimana bil hikmah artinya arif dan bijaksana. Seorang dai harus melakukan dakwah dengan bijaksana kepada mad'unya. Yang ketiga, dengan dakwah mau'izatul hasanah, yang artinya dengan nasihat yang baik dan tutur kata yang baik. Seorang dai harus melakukan dakwah dengan tutur kata yang lembut, dengan tutur kata yang baik, sehingga mad'u menerima dakwah yang diberikan oleh dai. Yang terakhir, dengan dakwah bilhal atau dakwah perbuatan. Seorang dai hendaklah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sehingga dicontohkan oleh para mad'u. Karena seorang dai merupakan contoh bagi mad'u, maka hendaklah ia melakukan hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan apa yang disampaikannya. Karena dakwah tidak hanya dilakukan secara lisan maupun tulisan, tetapi juga dengan perbuatan. Bagaimana seorang dai itu melakukan hal-hal yang baik, maka akan dicontoh pula oleh mad'u atau si audiens. Yang selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara merancang pusat studi dakwah dan apa saja yang harus kita lakukan, apa saja yang harus kita persiapkan dalam merancang pusat studi dakwah ini. Langkah pertama yakni menentukan visi dan misi. Visinya merupakan gambaran jangka panjang hal apa yang ingin dicapai oleh pusat studi dakwah, dan misinya merupakan langkah-langkah bagaimana caranya agar kita bisa menjalankan visi yang akan kita capai. Yang kedua, membentuk struktur organisasi, siapa saja yang menjadi tanggung jawab atau tugas apa saja yang dipegang yang menjadi tanggung jawab di setiap anggota. Yang ketiga, merancang program yang sesuai dengan dakwah kontemporer serta menerapkan seminar, pelatihan, serta penelitian untuk pengembangan dakwah. Yang keempat, mengidentifikasi kelola sumber daya yang diperlukan, entah itu sumber daya dana, fasilitas, dan tenaga pengajar, dan mengatur bagaimana agar sumber daya ini dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Yang kelima, membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, baik itu nasional maupun internasional. Dengan jaringan yang kuat, kita dapat menambah ilmu dan sumber daya. Yang terakhir, melakukan evaluasi. Melakukan evaluasi secara berkala, baik itu setiap minggu ataupun setiap bulannya, untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan sejauh mana pusat studi dakwah tersebut. Dalam merancang pusat studi dakwah ini, perlulah dilakukan sesuai dengan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan teknik membuat suatu perencanaan dalam segala jenis bidang. Analisis SWOT merupakan singkatan dari strengths, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threats, ancaman. Analisis ini digunakan untuk menyusun strategi secara sistematis dalam mempertimbangkan hal-hal tersebut. Dalam merancang pusat studi dakwah, kita menggunakan analisis SWOT yang dimana kekuatan, untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang akan terjadi. Jadi kekuatan dari pusat studi dakwah ini yakni memiliki jaringan kerjasama, memiliki sumber daya yang berkualitas, dan
memiliki program yang jelas. Kelemahan dalam pusat studi dakwah ini infrastruktur yang terbatas, kurangnya promosi yang efektif, dan kurangnya sumber dana yang ada. Peluang dalam pusat studi dakwah ini yakni pemanfaatan teknologi dan melakukan kerjasama dengan lembaga yang lain. Dengan melakukan kerjasama dengan lembaga yang lain, dapat menambah ilmu dan menambah sumber daya yang ada di pusat studi dakwah. Dan dengan pemanfaatan teknologi dapat mempermudah dai untuk melakukan dakwahnya. Adapun ancaman bagi pusat studi dakwah yakni perubahan sosial dan budaya. Perubahan sosial dan budaya mengakibatkan dakwah tidak bisa dilakukan secara efektif dan adanya persaingan dari lembaga yang lain yang mungkin mereka lebih mapan dan lebih memiliki sumber daya yang lebih besar. Mungkin hanya sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.